Selamat siang Bapak dan Ibu dosen, kami dari kelompok 13 akan membuat video kampanye. Jadi, lebih dari 16.000 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat baik di dalam pengembangan bidang pariwisata pesisir. Akan tetapi potensi tersebut ternyata terancam akibat banyaknya sampah plastik yang tersebar di seluruh pantai-pantai Indonesia. Apakah Anda bisa membayangkan apabila kita tidak memulai dari sekarang untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang akan merusak alam kita? Menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia dianggap sebagai khalifah di bumi yang diamanati agar menjaga kelestarian alam dan jangan sampai rusak. Menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat sama saja dengan mencintai tubuh kita yang merupakan bait Allah sebagaimana dikutip dari Mazmur 18:26. Terhadap orang yang tetap bersih, engkau akan berlaku bersih. Ayat ini menunjukkan perilaku menjaga kebersihan mencerminkan sikap kita yang bersih dan seharusnya tindakan dan perbuatan kita kiranya bersih pula. Di antara perintah Allah adalah perintah menjaga kebersihan. Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sangat mengajarkan masalah kebersihan, baik kebersihan jiwa, badan maupun lingkungan. Sebagai bukti dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang thaharah lebih dari 33 kali, baik yang menyangkut kebersihan jasmani, rohani, kebersihan tempat dan sebagainya. Ungkapan bersih pangkal sehat menunjukkan betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik perorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Kebersihan merupakan syarat terwujudnya kesehatan dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Baliknya, kotor atau jorok tidak merusak keindahan, tapi menimbulkan berbagai penyakit, dan penyakit itu adalah salah satu faktor penyebab penderitaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 jelaskan, Innallaha yuhibbuna wa yuhibbul mutahharin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dan itu artinya jika kita pahami lagi, Allah suka dengan orang-orang yang menjaga kebersihan. Dalam hadis pun disebutkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Namun pertanyaannya, apakah setiap individu muslim telah melakukannya? Sekarang kita akan bahas tentang Alkitab. Allah mengasihi orang yang bersih. Dari firman Allah dalam Alkitab yang berbunyi, terhadap orang yang tetap bersih, engkau akan berlaku bersih. Di sini kita diajak untuk berperilaku bersih dan juga bertingkah laku bersih. Karena Tuhan akan mengasihi kita apabila kita memberi kesan yang baik tentang Dia. Dan juga Allah akan mengasihi kita apabila kita menjaga kebersihan lingkungan. Dalam Kejadian 1 ayat 11, Allah berfirman, "Hendaklah tanam menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian." Lalu pada ayat 26, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dari ayat Alkitab tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah telah menciptakan bumi untuk ditinggali segala ciptaannya, dan kita manusia diberi kuasa untuk merawat dan menjaga kelestariannya supaya tidak semakin rusak. Di sini kita melihat bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara kebersihan dan agama itu sendiri, baik agama Islam atau Kristen dan berbagai agama lainnya. Kehidupan kita sehari-hari jelas pasti akan menghasilkan limbah, dan jenis limbah yang menjadi masalah saat ini adalah limbah plastik. Karena limbah plastik sangat besar dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kantong plastik, sedotan plastik, hingga peralatan rumah yang dari plastik lainnya. Harap dicatat, Indonesia adalah salah satu kontributor limbah plastik terbesar di dunia, dan sebagian besar limbah plastik ini telah mencemari laut dan mengancam kehidupan biota laut. Tentu saja siapa yang dapat menjawab dengan benar adalah fakta kenyataan. Fakta dan realitas di lingkungan kita masih banyak membuang sampah sembarangan, terutama limbah plastik. Masalah lain dari jenis limbah plastik adalah kesulitan plastik menjadi alami. Beberapa plastik membutuhkan dekade, tetapi beberapa jenis plastik memakan waktu hingga ribuan tahun untuk dikomposisi secara alami, dan masih sering terjadi di tengah-tengah orang muslim. Seperti yang telah dijelaskan bahwa penggunaan sampah plastik cukup mengganggu ekosistem yang ada di alam kita. Sebagai umat beragama, kita harus mengikuti ajaran agama kita. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa dalam agama Islam, dalam Al-Quran, dan dalam agama Kristen dan Katolik, dalam Alkitab, dijelaskan bahwa menjaga alam, menjaga kebersihan merupakan bagian dari tindakan umat beragama yang taat. Maka dari itu, kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik, menjaga kebersihan, dan menjadi agen perubahan untuk menjaga kelestarian lingkungan.